Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiyya ba'da amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama menjalani kehidupan ini, pernahkah teman-teman berpikir mengapa kehidupan yang kita lalui begitu sulit? Mengapa rezeki yang ada tidak begitu melimpah? Dan mengapa saya tidak sekaya seperti orang-orang yang ada di luar sana? Padahal saya telah beriman dan begitu sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah teman-teman berpikir, mengapa orang yang tidak pernah melakukan ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala justru mendapatkan harta yang melimpah dan rumah yang mewah? Dan mengapa saya yang telah melaksanakan kewajiban dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala justru menderita dalam kehidupan ini? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatiran tersebut merupakan salah satu hal yang sangat wajar terjadi kepada manusia. Karena kodratnya, manusia memang merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan nafsu, yang mana nafsu tersebut merupakan salah satu bentuk cobaan yang Allah berikan kepada manusia. Hadirlah pula syaitan yang senang menggoda manusia untuk berbuat keburukan agar dapat bergabung ke dalam kaumnya dan tinggal di neraka. Lantas dengan adanya kesuksesan dan rezeki yang melimpah yang dimiliki oleh orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kita harus mengikuti hal tersebut? Apakah kita harus beralih untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat mendapatkan kekayaan yang mereka miliki? Apakah kita harus melupakan adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang telah menciptakan kita? Lalu kita berpikir, dia tidak perlu sulit-sulit untuk melaksanakan sholat. Dia tidak perlu meluangkan waktunya untuk bersedekah. Dia tidak perlu meluangkan waktunya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ia bisa menjadi kaya, maka saya juga pasti bisa demikian. Nauzubillahi min dzalik. Bersyukurlah dan berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal tersebut merupakan salah satu sifat yang disebut dengan istidraj. Apa itu istidraj? Allah buat mereka terlena dengan kenikmatan dunia sehingga mereka lupa akan pedihnya azab yang Allah berikan kelak di akhirat. Mereka berfoya-foya, mereka menikmati kekayaan yang mereka miliki tanpa mereka memikirkan kewajiban yang telah Allah berikan kepada manusia, yaitu untuk beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melupakan Allah sebagai zat yang telah memberikan mereka rezeki, mereka merupakan Allah yang telah menciptakan mereka. Mereka melupakan Allah yang telah memberikan mereka kesempatan untuk merasakan kenikmatan dunia yang hanya sementara itu. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Quran Surah Al-An'am ayat 44. Istidraj sendiri sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an, yang mana jika kita membaca ayat tersebut, maka sudah dijelaskan secara nyata bahwa segala bentuk kenikmatan yang diberikan ialah karena manusia-manusia tersebut tidak memperhatikan peringatan yang telah Allah berikan. Maka sesungguhnya kenikmatan tersebut merupakan salah satu bentuk peringatan yang Allah berikan kepada mereka agar mereka terlena dan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya segala bentuk penderitaan yang kita rasakan dalam kehidupan ini sudah sepatutnya kita syukuri, karena bisa jadi penderitaan dan cobaan yang diberikan itu merupakan salah satu pertanda bahwa hati kita masih memiliki rasa dan masih dapat merasakan ketukan yang Allah berikan. Kita dapat masih merasakan nikmat iman yang Allah berikan kepada kita.
Allah jauhkan kita dari kenikmatan duniawi yang bersifat sementara agar kita dapat merasakan nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya keraguan terhadap Allah yang ada dalam diri kita akan berdampak kepada rezeki yang Allah turunkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada Quran Surah At-Talaq ayat 3 yang berbunyi, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Maka dari firman ini, kita tidak perlu meragukan adanya Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk keperluan, segala bentuk rezeki, segala bentuk apapun yang kita butuhkan, Allah sudah memberikan porsinya masing-masing. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita masih iri melihat orang kaya di luar sana yang terlihat tidak mentaati kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, maka bercerminlah kita kepada para nabi terdahulu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam contohnya. Begitu besar ujian yang Allah berikan kepada Rasulullah. Begitu banyak cobaan yang Allah berikan kepada beliau. Namun kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bisa mendapatkan hasil yang benar-benar sangat besar. Apa itu? Ya, surganya Allah dan juga para umat yang selalu merindukannya hingga saat ini. Bahkan hingga detik ini, teman-teman yang dapat melihat video ini seharusnya dapat bersyukur karena Allah masih memberikan kenikmatan rezeki berupa handphone dan juga jaringan 4G yang dapat teman-teman gunakan. Bahkan teman-teman dapat menggunakannya dalam kondisi sehat sekalipun. Bagi yang tidak sehat sekalipun dan sedang merasakan sakit, maka bersyukurlah karena bisa jadi sakit tersebut merupakan cobaan yang diberikan. Dan melalui sakit itu, Allah angkat dosa-dosa kita sehingga dapat membantu meringankan beban dosa yang telah kita berbuat selama di dunia. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan berulang-ulang pada surah Ar-Rahman, yaitu nikmat Allah mana lagi yang harus kita dustakan. Sudah sepatasnya kita perbanyak syukur karena masih begitu banyak kenikmatan yang sebenarnya Allah telah berikan. Begitu banyak rezeki yang telah Allah berikan, bahkan meskipun tanpa kita sadari. Karena dengan bersyukur pula dapat menjadi jalan untuk kelancaran rezeki bagi teman-teman sekalian. Wa ista'azana rabbukum la in syakartum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi merupakan sedikit pesan yang dapat saya sampaikan. Sekiranya setelah mendengarkan ini dapat sedikit memberikan tambahan ilmu kepada teman-teman sekalian. Saya memohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat kesalahan dan tutur kata, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pesan penutup yang mungkin dapat menjadi pengingat bagi kita semua bahwa yang namanya manusia pasti memiliki kekurangan dan aibnya masing-masing. Maka dalam hal ini sudah sepantasnya kita sebagai fakir ilmu melihat apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi semoga dapat bermanfaat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.